Shalom Bapak Ibu, dikasih Tuhan. Ya, sekarang kita kembali ke tema kita. Kita masih berbicara tentang hidup dalam pujian penyembahan di bagian ke-7 di poin 5. Next. Nah, ini masih bagian dari tujuan pujian penyembahan dalam jemaat Tuhan di poin ke-5 ini. Di poin ke-5 ini ada 3 poin yang kita bahas. Yang poin A-nya itu kita sudah bahas sebulan yang lalu, yaitu dampak pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Di poin B-nya kita bahas 2 minggu yang lalu, dampak atau manfaat pujian penyembahan kita terhadap sesama. Dan yang ketiga ini yaitu aspek ke dalam atau manfaat terhadap diri sendiri. Artinya begini, ketika kita memuji menyembah Tuhan, ada enggak manfaatnya terhadap diri kita? Itu mau kita pelajari. Nah, ada beberapa manfaat pujian penyembahan terhadap diri kita sendiri. Yang pertama ini, untuk membebaskan hati kita berekspresi kepada Tuhan. Untuk membebaskan hati kita. Artinya begini, ketika saudara memuji menyembah Tuhan, manfaatnya itu untuk membebaskan hati kita berekspresi dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 24 ayat 7, Daud menulis begini, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Perhatikan dikatakan, supaya masuk Raja kemuliaan. Maka pintu gerbang yang berabad-abad tertutup itu harus diangkat. Next. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, bukalah lebar-lebar gerbang tua supaya masuk Raja kemuliaan. Terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, hai pintu-pintu gerbang segala abad, terbukalah dan biarkanlah Raja kemuliaan masuk. Siapa Raja kemuliaan di sana? Yesus. Tapi dikatakan supaya Yesus itu masuk, pintu atau palang yang berabad-abad tertutup itu harus dibuka. Kira-kira apa dan siapa yang dimaksud firman Tuhan pintu gerbang yang berabad-abad di sini? Beberapa penafsir berpendapat bahwa pintu gerbang yang dimaksud di sana adalah pintu hati manusia atau pintu hati kita. Artinya begini, firman Tuhan ini sedang berkata, buka pintu hatimu karena Tuhan mau masuk ke sana. Atau buka pintu hatimu karena Tuhan sedang menyelidiki hatimu. Kira-kira seperti itu. Nah, hal ini bisa terlihat dari ayat-ayat sebelumnya, khususnya dari ayat 3 sampai ayat yang ke-6 itu berbicara tentang seseorang yang bisa membangun hubungan dekat intim kepada Tuhan. Dikatakan hanya orang yang suci hatinya. Oleh karenanya beberapa penafsir berpendapat yang dimaksud di sana pintu gerbang yang berabad-abad tertutup itu adalah hati manusia. Itu harus dibuka. Supaya apa? Supaya bisa mengekspresikan kasihnya kepada Tuhan. Supaya hatinya bisa connect dengan Tuhan. Itu harus dibuka hati itu. Kira-kira seperti itu. Next. Terkadang kebudayaan kita telah melatih kita untuk melindungi diri dan membangun tembok-tembok rasa tidak aman terhadap siapapun yang mencoba mendekati kita. Iya. Kebudayaan atau kebiasaan-kebiasaan dari suku tertentu ataupun mungkin pesan-pesan dari keluarga kita yang berkata, jangan langsung percaya kepada orang ya. Kalau orang ngomong, dengar boleh, tapi jangan langsung percaya. Itu artinya tutup hatimu untuk itu. Kan begitu saudara? Kau harus selidiki. Ya. Saya mau katakan itu ada kalanya bagus, tapi tidak sepenuhnya baik. Tadi pagi saya saksikan demikian. Waktu kami awal-awal kuliah di Jakarta itu, saya punya teman-teman itu di asrama, banyak orang dari Indonesia Timur, saudara. Ceritanya lucu dan kasihan. Nah, menurut ceritanya yang diceritakan ke kita begini, waktu mereka berangkat dari kampung sudah dipesan sama keluarga, pokoknya sampai di sana jangan sembarang bertanya sama orang. Jangan sembarang ngomong. Karena itu kota besar, kita tidak tahu apa nanti yang ada di hati orang. Bisa saja mereka berniat jahat, bisa saja mereka mau ngakal, bisa saja mereka mau menipu, bisa saja mereka mau sesatkan kita. Jadi jangan sembarang bertanya. Belajar mandiri. Dikatakan oke. Nah, waktu dia sampai di Jakarta, nah mereka punya teman di Bandung. Lalu pergilah dia kunjungan ke Bandung ke rumah temannya. Rumah temannya itu masuk gang.
Dari bibir gang, dari mulut gang itu tidak terlalu jauh, sekitar 30-40 meter saja. Nah, karena dia ada sesuatu yang mau dibeli, harus keluar dari gang, harus ke pasar terdekat, dia pergi. Dia pergi keluar, lalu stop angkot, dia berangkat ke tempat yang dia tuju. Nah, setelah dia selesai belanja, dia pulang, naik angkot jalur yang sama. Saudara, biasanya angkot itu kalau di kota-kota kita suruh berhenti, dia tidak langsung berhenti di bibir gang. Dia tidak langsung berhenti di mulut gang, enggak. Karena memang peraturan lalu lintas begitu, enggak boleh. Kalau tidak sebelum sesudah pasti begitu. Beda kalau mereka ngambil penumpang. Contohnya kita keluar dari gang, berdiri pas di pinggir gang, kita stop, bisa dia berhenti di situ. Tapi kalau nurunkan penumpang itu enggak boleh. Nanti boleh tanya Pak Kiro. Enggak boleh itu. Nah, jadi waktu dia minta turun, stop turun di ini, dilewatilah dia dari gang itu, saudara. Beberapa puluh meter. Ketika dia lewat, dia turun, dilihat, kok enggak ada gangnya ya? Kemana gangnya? Saudara, dia jalan bolak-balik, mondar-mandir sampai sore. Enggak tembus-tembus masuk ke gang itu. Dia jalan jauh ke sana, makin aneh kelihatan. Balik lagi ke sana, makin aneh. Dia bercerita ke kami begini. Dia berangkat itu pakai celana jeans putih. Sampai celana jeansnya itu udah abu-abu berdebu-debu. Di kota, saudara, di kota besar. Akhirnya dia memberanikan diri nanya seorang tukang warung yang di dekat gang itu. Dia katakan, Bu, saya mau ke gang ini, mau pulang. Saya dari tadi udah cari, kok nggak ketemu. Di mana ya gangnya? Dia bilang, oh Pak, itu gangnya itu yang dekat itu. Kenapa terjadi begitu? Karena hati yang tertutup. Karena pesan, jangan sembarang bertanya, jangan langsung percaya kepada orang. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua, orang yang sama. Kami tinggal di Jakarta, itu Jakarta Barat, namanya Kemanggisan Komplek DPR RI. Mereka dari Gereja Injili di Indonesia, GIDI. Gereja mereka di Jakarta itu baru boleh buka, ada di Jakarta Barat juga, namanya Greenfield. Jadi mau pelayanan ke sana awal datang, saudara, maklumlah ya, dari kampung-kampung masih sangar-sangar, breok, ngap segala macam. Panggillah dia bajai. Ditanya begini, Mas, bisa ke Greenfield, blok ini, nomor sekian? Oh bisa. Dia langsung naik, saudara, dia naik ke bajai itu buat kita ketawa terbahak-bahak, tapi kasihan. Dengan muka sangar, breok di mana-mana, hitam kulit begitu, dia nggak buka pintu bajai, dia kangkangin masuk. Lalu dia duduk di bajai, bajai pun malah ngong-ngong. Dia cerita begini, tahu nggak katanya, tahu nggak Bang? Setiap kali ketemu pandangan kami di kaca spionnya, dia langsung mengelak. Waktu sampai di tempat, saya bayar itu sangat murah lah. Saya bayar, dia langsung terima, langsung tancap gas dia. Dia tidak protes katanya. Saya bilang, habis dia takut lihat kamu. Karena seram begitu. Nah, oleh karena apa? Oleh karena hati yang tertutup. Turun dari bajai itu juga enggak buka pintu. Kangkangin juga begitu. Seram itu bagi supir bajainya, saudara. Oleh karena apa? Pesan, jangan terbuka. Saudaraku, kadang-kadang hal-hal seperti itu bisa mempengaruhi kita. Membuat kita enggak terbuka sama Tuhan juga. Ini nih. Ketika Tuhan mencoba menyelidiki hal-hal terdalam di dalam hati kita, penghambat itu secara naluri langsung timbul yang membuat kita tidak bebas mengekspresikan hati kita kepada Tuhan. Kita menjadi kaku dan tidak bisa merasakan kedekatan atau keintiman dengan Tuhan. Karena apa? Karena kebiasaan menutup diri itu. Kebiasaan menutup hati itu. Sebenarnya Tuhan mau melawat kita, tapi karena kita sudah terbiasa begitu, karena ada pesan-pesan, sehingga kita tutup hati kita kepada Tuhan. Next, Daud itu berkata begini,
Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Mazmur 26 ayat 2-3. Nah saudara, kalau kita mau mengalami sesuatu bersama dengan Tuhan, kalau kita mau merasakan kehangatan bersama dengan Tuhan, kita harus seperti yang dikatakan Daud ini, merelakan hati kita terbuka untuk Tuhan. Bahkan berani berkata, Tuhan uji hatiku. Kenapa demikian? Karena keterbukaan hati kita kepada Tuhan akan menolong dan mempermudah kita mengekspresikan kasih kita kepadanya. Dan pujian penyembahan adalah sarana yang Tuhan sediakan untuk merealisasikannya. Keintiman itu. Coba dari E. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Pujian itu adalah sarana yang disiapkan Tuhan untuk kita, supaya kita bisa bebas mengekspresikan hati kita kepada Tuhan, sehingga kita bisa memiliki hubungan yang dekat dengan Dia. Amin. Next. Yang kedua, manfaat pujian penyembahan terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, untuk menambah keyakinan kita kepada Yesus. Adalah sebuah realita bahwa tidak semua orang yang mengaku percaya kepada Yesus benar-benar percaya akan pribadi dan keberadaan Yesus. Ini terlihat dari cara hidup para murid Yesus. Ditulis dalam kitab Matius seperti ini. Ketika melihat mereka atau para murid menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Siapa yang ragu-ragu? Dari murid itu. Dari murid itu sendiri. Ini kejadian sebelum Yesus naik ke sorga. Mereka ketemu dengan Tuhan, yang lain menyembah, tapi yang lain ada yang ragu-ragu. Next. Pujian penyembahan adalah sarana yang dapat menolong orang percaya semakin mempercayai Yesus. Kenapa demikian? Karena ketika kita memuji Tuhan, kita sering dan sedang mengucapkan firman Tuhan. Ketika kita mulai mengucapkan firman Tuhan di dalam pujian, iman kita akan mulai naik ke tingkat di mana kita mengakuinya. Pujian penyembahan adalah sarananya untuk membawa kita semakin mempercayai Tuhan, untuk membawa hati kita semakin beriman kepadanya, semakin meyakini Dia. Coba dari D 3/4. Ketika kita nyanyi begini, ku tahu Tuhan pasti buka jalan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan, asalku hidup suci, asalku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ketika kita nyanyikan itu, nanti Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh perlahan keyakinan kita akan mengikutinya, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup membuka jalan bagi kita. Amin. Kalau Don Moon mencipta lagu, dia katakan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Ketika kita nyanyikan itu akan membawa hati kita semakin mempercayai Tuhan. Betul. Aku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Itu akan terus menaikkan keyakinan kita kepada Tuhan. Pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan, itu akan berdampak
untuk membawa kita semakin mempercayai Tuhan. Itu yang dimaksud dengan dibawa ke level di tingkat di mana kita mengakuinya. Sama seperti nyanyian yang kita katakan tadi, kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Itu firman loh saudara. Firman Tuhan berkata bahwa dia lebih tahu apa yang kita butuhkan dari pikiran kita sendiri. Tadi pagi saya saksikan waktu mau ke Putus Sibau itu, Hosea kan masih 8 bulan. Kami harus berangkat. Jalanan dari Pontianak ke Putus Sibau kala itu bisa ditempuh dengan 36 jam. Jadi saya berdoa minta sama Tuhan. Tuhan, kalau bisa kami naik pesawat saja, karena anak saya masih kecil. Dan coba kita cari tiket, cuma dapat 1 Bapak Ibu. Cuma dapat 1 tiketnya. Akhirnya saya pikir ya udahlah, kalau saya pun harus naik bis nggak apa-apa lah. Kawal barang dibawa ekspedisikan begitu. Saya antarlah mereka ke bandara Supadio di Pontianak. Check in, lalu saya tanya di sana. Waktu itu bandaranya masih sangat kecil. Saya tanya, masih ada tiket 1 lagi enggak? Dia bilang, habis Pak, full. Karena pesawatnya kan pesawat DAS yang cuma 22 seat waktu itu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya sebenarnya mau pengen naik pesawat sama mereka karena mereka berdua belum pernah dari Putus Sibau. Ada suara berkata dari saya, tunggu. Saya tunggu. Saya tanya lagi, benarkah enggak bisa minta 1 aja? Mereka bilang, jangankan 1,5 pun enggak ada Pak. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan gimana ini? Tuhan bilang, tunggu. Sampai akhirnya mereka itu udah boarding. Saya bilang, Tuhan kalau begitu saya benar-benar naik bis ini. Saya balik kanan, mulai berjalan, tinggalkan tempat check in, mau tinggalkan bandara. Tiba-tiba saya dipanggil. Tanya begini, Bapak benar mau naik pesawat ke Putus Sibau? Saya bilang, ya benar lah, saya pengen main-main. Itu istri anak saya belum pernah dari sana. Nanti mereka nyampe di sana gimana? Saya bilang begini, oke kalau begitu Bapak boleh naik pesawat Pak. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Bapak harus ditimbang. Dan bayarnya per kilo. Oh ya? Iya, oke enggak apa-apa. Siap ditimbang. Bapak mau? Siap, mau. Disiapkan timbangan di situ. Yang timbangan besar itu kita berdiri. Berdirilah saya di sana. Kayak babi bajong saudara. Iya, ditimbang. Untung waktu itu balon ini belum ada. Timbangannya cuma 56 kalau tidak salah waktu itu. 56. Saya bayar per kilo kargo. Dihitung-hitung. Lebih dari 2 kali lipat tiket 1 orang. Tapi enggak apa-apa. Saya bayar. Nah menurut pikiran manusia itu enggak apa-apa. Tapi firman Tuhan berkata, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Amin. Amin. Pujian akan membuat keyakinan kita semakin naik kepada Tuhan. Tuhan berkata kau akan ke Israel. Enggak tahu bagaimana caranya. Kami pulang dari Malaysia 2 keliling, singgah di Badau. Teman saya almarhum Pak Umbel tarik begini, tarik saya ke kamar. Pai, nan kak ke Israel ndai. Gue mau deh. Caranya gimana? Kalau pihak cari travel bah. Anak kalau dapat informasi ke saya. Hanya begitu, saya cari jadi. Betul. Karena Tuhan lebih tahu yang terbaik bagi kita. Pujian akan membawa iman kita semakin mempercayai Tuhan. Next. Ketika kita sungguh-sungguh mulai percaya bahwa Tuhan besar dan ajaib sebagaimana yang ditunjukkan oleh pujian kita. Kita akan sungguh-sungguh mulai percaya. Nah, kepada jemaat di Roma, Paulus menuliskan begini. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Apa hubungannya dengan pujian?
Lirik-lirik pujian kita itu banyak itu terjemahan atau bahkan dikutip langsung dari firman Tuhan. Jadi ketika kita nyanyikan itu, kita sedang memperkatakan firman. Ketika kita nyanyikan itu, kita sedang memperdengarkan firman. Telinga kita mendengar. Alkitab berkata, ketika telinga kita mendengar firman, iman kita bertumbuh. Amin. Oh ya, amin. Makanya saya mau katakan demikian, jemaat dan pengerja GBI Putu Sibau harus lebih banyak menaikkan nyanyian pujian kepada Tuhan daripada lagu-lagu sekuler yang tidak jelas itu. Kalau engkau semakin banyak memuji menyembah Tuhan, imanmu akan semakin bertumbuh dalam Tuhan. Paham? Ngerti? Lebih banyak memuji Tuhan, karena itu berdampak kepada kita. Next, yang ketiga. Membuat kita bertumbuh semakin seperti Yesus. Di dalam Mazmur 115 dikatakan bahwa orang-orang akan menjadi seperti apa yang mereka percayai dan mereka sembah. Di dalam Mazmur 115 ayat 8 dikatakan, seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Konteksnya ini penyembahan berhala. Coba kita lihat di dalam Mazmur 115 mulai ayat 3 deh sampai ayat 8. Coba biar kita baca bersama-sama, biar Bapak Ibu lihat. Nanti Bapak Ibu akan mengerti kenapa orang-orang itu punya otak tapi enggak cerdas. Dikatakan demikian, Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. 4. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. 5. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Ini betul enggak kira-kira? Pernah saudara melihat patung berhala? Pernah? Coba yang pernah melihat patung berhala, apakah itu dari kuningan, apakah itu dari kayu, apakah itu dari semen? Pernah lihat? Ada mulutnya? Ada mulutnya, tapi dikatakan tidak dapat berkata-kata, betul? Betul. Nah, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, ayat 6. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, ayat 7. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Dia enggak dapat berteriak, dia tidak dapat memuji. Ayat 8 dikatakan, seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Makanya perhatikan orang-orang yang suka menyembah berhala itu. Boleh gelarnya doktor, tapi otaknya enggak jalan. Saya pinjam istilah Rocky Gerung, dungu. Apalagi di suku-suku saya itu banyak tuh. Rela ngabisin uang ratusan juta miliaran hanya untuk membangun tempat tulang-tulang manusia yang sudah mati. Tapi keluarganya di sisinya yang tidak mampu, anaknya nggak bisa sekolah, nggak mau tolong. Apakah itu nggak bodoh? Tapi kenapa begitu? Firman Tuhan berkata karena mereka percaya hal-hal seperti itu, sehingga mereka seperti itu. Kalau bisa saya tambahkan, punya kulit tapi tidak bisa merasa. Demikianlah orang-orang yang mempercayai dan menyembahnya. Lihat para penyembah berhala itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman. Betul nggak? Karena apa? Alkitab berkata, Tuhan berkata, orang akan menjadi sama seperti apa yang dia percaya dan yang dia sembah. Itu kata firman. Jadi nggak heran kalau terjadi seperti itu Bapak Ibu. Next. Dari firman ini kita dapat belajar sebuah prinsip yang sangat luar biasa yang berlaku bagi setiap orang dan kepercayaan. Dikatakan kita akan menjadi seperti yang kita sembah. Iya. Implikasinya bagi kita adalah semakin intens dan serius kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus, kita akan semakin diubahkan menjadi serupa dengan Yesus. Karena firman Tuhan berkata orang akan menjadi sama seperti apa yang disembah. Makanya kalau saudara banyak memuji menyembah Yesus, saudara akan diubahkan menjadi seperti Yesus. Memiliki karakter seperti Yesus. Memiliki gaya hidup seperti Yesus. Oleh karena apa? Kita akan menjadi sama seperti apa yang kita percayai dan kita sembah. Next. Kepada jemaat di Korintus, Roh Kudus berbicara melalui Paulus dikatakan demikian. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh.
maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dikatakan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, karena yang kita sembah itu adalah Tuhan yang mulia. Kemuliaan itu datang dari sana, sehingga kita diubahkan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Amin, saudara. Jika penyembahan seseorang tidak mengubahkan hidupnya, alasannya sederhana. Apa itu? Bahwa orang itu belum sepenuhnya menghidupi penyembahannya kepada Tuhan. Nyanyi sih iya. Nyanyi sih iya. Ku percaya janjimu ajaib. Tapi baru habis gas di rumah aja udah gak bisa tidur. Itu namanya orang yang tidak menghidupi penyembahannya. Ku percaya janjimu ajaib. Begitu lihat meteran, tit, 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 gelisahnya udah luar biasa. Itu namanya orang yang tidak menghidupi penyembahannya. Kalau kita menghidupi penyembahan kita, kita tidak demikian. Kita akan semakin mempercayai Yesus dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Next. Mereka yang mau menyingkirkan penghalang-penghalang di dalam dirinya dan mau mencurahkan isi hati mereka kepada Tuhan dengan air mata pertobatan dan penyesalan akan mengalami penyembahan yang sanggup mengubah hidup mereka. Hidupilah penyembahan saudara, maka hidup saudara akan diubahkan dalam Tuhan. Next. Kita yang keempat. Manfaat pujian penyembahan terhadap diri kita sendiri untuk mempersiapkan hati kita menerima hal-hal baru dari Tuhan. Saudara, Tuhan selalu ingin mengerjakan hal-hal baru dalam kehidupan kita dan gerejanya. Di dalam Yesaya 43:19 dikatakan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ini Tuhan yang berkata, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Padang gurun, padang belantara itu berbicara kekeringan. Padang gurun, padang belantara itu berbicara situasi-situasi yang tidak enak. Padang gurun, padang belantara itu berbicara kegersangan. Tapi di dalam situasi seperti itu pun Tuhan katakan, aku mau membuka jalan bagimu di sana. Aku mau mengalirkan air bagimu di sana. Aku akan memberikan sungai bagimu di sana. Artinya apa? Tuhan itu mau tolong kita. Tuhan itu mau lakukan hal-hal yang baik dan baru dalam kehidupan kita. Betul, saudara. Tapi sering sekali kita tidak memahaminya, tidak menerimanya. Karena apa? Kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Next. Sering kali kita tidak memahami rencana dan jalan-jalan Tuhan tersebut yang membuat kita berjalan dengan kemauan kita sendiri sehingga kita tidak menerima dan tidak mengalami hal-hal baru dari Tuhan. Iya, kita bingung. Kita kelimpungan. Baru diperhadapkan beras habis di rumah. Udah langsung cari nomor HP siapa ini yang bisa kita hubungi. Keluarga mana lagi yang bisa ditelepon. Pertolongan dari mana. Saudara. Itu ekspresi hidup yang tidak mengenal Tuhannya. Tadi pagi saya saksikan dan jemaat-jemaat lama pasti sudah pernah dengar ini. Saya saksikan lagi. Waktu ibu mengandung Hosea usia 7 bulan. Tuhan izinkan kami mengalami krisis. Beras di rumah itu hanya tinggal setengah canting lebih sedikit. Tidak ada apa-apa selain itu. Motor di rumah ada Vespa, itu borosnya luar biasa. Itu pun gak ada minyak, gak bisa kemana-mana. Waktu itu saya sebagai WL di Pontianak, di gereja besar, di El Shaddai itu. Dulu belum bernama El Shaddai. Saya WL batangan di sana, saudara. Tapi kami sedang mengalami krisis. Kalau saya telepon ke Pak Wilan, pasti turun pertolongan, pasti kirim beras. Kalau saya telepon koordinator musik kami, pasti pertolongan juga turun. Apalagi kalau telepon orang tua, pasti cepat dikirim. Tapi saya mengerti bahwa saya melayani Tuhan, saya bekerja untuk Tuhan. Tidak mungkin Tuhan biarkan kami. 3 hari 3 malam saya harus puasa karena terpaksa. Terpaksanya ada begini, gak ada makanan. Bukan karena mau puasa, tapi terpaksa gak ada makanan. Beras setengah canting itu masak untuk ibu, buat bubur cair mungkin. Hosea usia 7 bulan dalam kandungan. Malam-malam ibu ngomong ke saya lapar. Saya ambil air putih ke dapur. Ibu bilang saya enggak haus, saya lapar. Wah saudara, hati ini terenyuh.
Tapi saya tahu bahwa kejadian itu tidak terjadi begitu saja. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Tengah malam, sekitar jam 11-an malam, saya ambil gitar di ruang tamu, saya duduk. Saya nyanyi, coba Boy dari J-Boy. Saya ingat, gak lupa saya lagu ini. Saya nyanyikan ini. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. 3 hari 3 malam saya puasa karena terpaksa. Di hari ketiga, Tuhan kirim teman lama kami datang berkunjung ke rumah. Dan ngobrol-ngobrol, entah apa yang terjadi, tiba-tiba kita ditawarkan modal untuk berusaha. Dan kita okekan, kita berusaha di Pontianak. Usahanya cukup maju, tapi karena semakin maju usaha itu, saya masih doa-doa, tapi doa ala kadarnya. Pelayanan saya mulai masih jalan, tapi itu sudah casingnya aja. Sampai suatu waktu Tuhan berbicara kepada saya panggil engkau ke Kalimantan Barat bukan untuk ini, tapi untuk Injil. Akhirnya kami dengan rela hati berhenti dari usaha itu, kembalikan modalnya, dan tidak lama kemudian dia utus kami ke Putus Sibau. Saudara, kalau saya langsung telepon sana sini, pertolongan itu enggak datang. Pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan itu enggak terjadi. Ada kalanya Tuhan izinkan hal seperti itu karena Tuhan membawa kita mengalami hal-hal yang baru. Kalau saya tidak mengalami itu, saya enggak bisa bersaksi malam ini depan saudara. Tapi saya mau katakan, Tuhan itu selalu berencana membuka jalan baru bagi kita. Bahkan di tengah-tengah kita sedang mengalami kekeringan dan keterpurukan. Cuman kadang-kadang kita sering tidak memahaminya. Pemazmur Bani Asaf dalam Mazmur 73 mengungkapkan cara bagaimana kita memperoleh pengertian akan jalan dan maksud Tuhan. Ini agak stres juga pemazmur ini. Nanti baca di Mazmur 73. Dikatakan, aku melihat orang-orang fasik yang tidak takut Tuhan, tapi mereka semakin diberkati. Sementara aku ini yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidup mereka jauh lebih baik daripadaku. Dia coba menelaah dengan pikirannya. Dia nggak ngerti sama sekali. Makin pusing, makin stres dia. Sehingga apa yang dilakukan? Ini yang dilakukan. Tetapi waktu aku berusaha untuk mengerti, hal itu terlalu sulit bagiku. Akhirnya aku masuk ke rumah Allah. Dalam teks Ibrani dikatakan itu tempat kudus Allah. Lalu mengertilah aku kesudahan orang jahat. Kira-kira menurut Bapak Ibu, dia masuk ke rumah Tuhan ngapain? Main TikTok di sana. Gitu. Enggak. Dipastikan dia masuk ke sana itu memuji dan menyembah Tuhan. Berdoa. Sehingga waktu dia memuji menyembah Tuhan di tempat kudus Tuhan, Tuhan memberitahukan rahasia itu kepada dia. Next. Dengan masuk ke dalam tempat kudus Allah, pemazmur mendapat pengertian. Nah, inilah caranya bagaimana kita dapat memperoleh pengertian tentang jalan-jalan Tuhan. Yaitu dengan menyembah Dia dalam tempat kudusnya, yaitu di tengah-tengah jemaat Tuhan. Saudara mengalami kebuntuan? Saya mau katakan cari Tuhan. Cari Tuhan. Saudara seperti yang dikatakan itu sedang mengalami padang gurun, sedang mengalami padang pasir, sepertinya semua kering. Saya mau katakan, cari Tuhan. Supaya engkau mengerti bagaimana caranya. Karena Tuhan berkata, di padang gurun sekalipun aku membuka jalan bagimu, dan aku akan mengalirkan sungai di sana. Tapi karena kita jarang membangun hubungan kepada Tuhan, mencari Tuhan, sehingga kita mengandalkan kekuatan kita. Kita langsung telepon keluarga, tolonglah kami udah begini. Padahal
baru habis beras, udah 3 hari 3 malam kami nggak makan nggak minum. Minta belas kasihan. Saudara dengar baik. Pujian penyembahan bermanfaat, mempersiapkan hati kita untuk menerima hal-hal baru dari Tuhan. Mazmur 77 ayat 14 berkata dalam terjemahan lama ya, dikatakan begini, ya Allah, jalanmu ada selalu dalam tempat suci. Siapakah Allah maha besar melainkan Allah kita? Next. Dengan ungkapan lain ayat ini bisa berbunyi begini, pengertian akan jalan-jalan Tuhan ada di tempat penyembahan. Artinya melalui pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan di tempat kudusnya, kita bisa mengerti dan dipersiapkan menerima hal-hal baru dari Tuhan. Di dalam Korintus atau jemaat Korintus dikatakan, yang seorang mempersembahkan kata-kata dengan mazmur, yang lain dengan pujian, nasihat, nubuat dan lain-lain. Sehingga maksud dan rencana Tuhan benar-benar tersingkap dan dinyatakan. Maksudnya begini, di dalam ibadah mungkin, di dalam pujian penyembahan kita, tidak selalu Tuhan langsung berbicara demikian. Hai Windy, enggak. Tapi di dalam persekutuan itu kita bisa dengar kesaksian dari teman-teman kita bagaimana Tuhan menolong mereka. Sehingga kita mendapat inspirasi dari sana. Itu artinya Tuhan sedang berbicara kepada kita. Ngerti saudara? Ngerti ya? Makanya jangan tinggalkan persekutuanmu kepada Tuhan. Jangan tinggalkan rumah Tuhan. Datang beribadah kepada Tuhan. Hidup di dalam pujian penyembahan. Tuhan akan mempersiapkan hati kita mengalami hal-hal baru yang dari Tuhan, yang membuat kita bisa terheran-heran karena yang terjadi itu adalah berkat-berkat besar yang dari Tuhan yang sebelumnya mungkin tak terpikirkan oleh kita. Saudara mau mengalaminya? Hidup dalam pujian penyembahan. Mari kita datang kepada Tuhan.